cara menjadi murid di tanyaprof.com. Oke. Nah, jangan lupa di sistem tanyaprof.com kita unggah soal, bayar, dapat jawaban, pahami, dan tanya yang Anda tidak pahami. Sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita langsung saja daftar. Bagaimana cara daftar? Kayak klik daftar di sini, lalu masukkan nama Anda. Ya, yang unik ya kalau masukin nama, karena kalau misal nama Anda sama dengan nama orang lain maka tidak bisa. Jadi kalau bisa seunik mungkin. Setelah itu ini email Anda masukin ya. Sebagai contoh ini adalah email kami. Jangan dimasukin email ini, tapi masukin email Anda. Setelah itu masukin password. Ini yang paling penting. Password di sini harus mengandung satu huruf besar, satu huruf kecil, angka, dan satu karakter. Itu minimal ada satu ya. Itu ingat-ingat, karena melindungi privasi Anda dari serangan hacker-hacker yang berbahaya. Karena privasi Anda lebih kami pentingkan daripada yang lainnya. Oke, ini website terpercaya, oleh karena itu kami tidak ingin data Anda dicuri seperti kejadian di toko-toko sebelah ya. Nih, oke, sudah ada huruf kecil, minimal satu huruf besar, angka, dan ada satu karakter. Karakternya ada sama dengan tuh di situ. Jangan sampai lupa, karena kita mau mendaftar sebagai murid, maka pilihlah murid, lalu pilihlah karakter. Oke, saya pilih yang kordasi ini. Setelah itu baca syarat dan ketentuan, lalu ini untuk murid di bagian atas. Setelah itu kalau misalnya ada kode referral, masukin kode referral di atas tuh. Oke, setelah itu daftar. Nah, ketika setelah daftar, maka kita buka email kita. Oke, pas email kalian ini notifikasinya dinyalakan, karena kami akan memberikan notifikasi melalui email. Dia harus benar-benar diaktifkan ya, karena soal Anda akan bisa terjawab atau waktunya transfer itu melalui email. Jadi pastikan email Anda aktif dan notifikasinya bunyi. Setelah itu klik di verifikasi. Setelah mengeklik verifikasi, maka akan ditujukan ke alamat web Tanya Prof, dan jangan lupa install Tanya Prof di Google Chrome. Nah, seperti ini jika diinstal. Setelah diinstal akan lebih enak untuk membukanya. Nah, setelah itu kita sekarang akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan soal-soal susah Anda atau soal pertanyaan sulit Anda. Nah, oke. Sekarang klik di pojok kanan atas ini, ajukan pertanyaan, isi kategori yang ingin mata kuliah atau mata pelajaran yang ingin Anda tanyakan. Setelah itu pilih subkategori, jadi nama mata kuliahnya, kalau kategori itu nama jurusannya. Nah, setelah itu masukkan pertanyaannya, sebagai contoh ini kalkulus ya. Nah, ini bisa lebih disarankan tuh untuk mengetik soal, bukan untuk mengupload soal. Jadi ini sudah disediakan lengkap tools untuk peralatan untuk pengerjaan matematika ataupun kimia atau notasi-notasi yang susah. Nah, sebagai contoh ini kalkulus, yaitu pertanyaan tentang integral. Oke, jadi silakan diketik apapun soal Anda di sini. Oke, atau dengan sangat dianjurkan untuk mengetik daripada mengupload soal atau mengunggah soal. Dengan Anda mengetik soal, maka Anda akan mendapatkan cashback. Jadi akan dapat diskon daripada untuk mengunggah soal. Karena kita ketika mengetik itu lebih jelas tulisannya daripada foto. Oke.
Setelah itu bisa diketik pertanyaan di sini. Kalau notasi matematikanya dia yang tadi ya. Lalu jika malas untuk mengetik soal, maka atau jika lagi tidak memungkinkan untuk menulis soal, maka bisa diunggah soal, dipilih file di sini unggah soal kan, atau juga bisa unggah materi supaya penulisan pengerjaan itu sesuai dengan dosen yang mengajar. Jadi kita menyesuaikan sesuai materi Anda. Terus masukin link juga di sini. Ini link di sini tuh juga bisa itu untuk dimasukkan, misal ada link untuk mengetahui materi atau soalnya. Oke, setelah itu yang paling penting ini ada namanya pertanyaan reguler atau tidak gitu kan. Kalau reguler itu lebih dari 3 jam, kalau non reguler itu berarti kurang dari 3 jam. Nah, jadi kalau reguler ini ada guru seniornya, kalau non reguler tidak ada guru seniornya. Lalu kalau yang reguler bisa dengan video, kalau non reguler tidak bisa dengan video. Jadi itu bisa ditambahkan dengan video juga, tapi harganya lebih mahal. Nah, terus pilih pembayaran bank, terus setelah itu klik OK, dan dalam waktu 1 jam jika reguler akan dicarikan guru, dan untuk non reguler akan 30 menit untuk dilelangkan soal Anda. Carikan guru yang terbaik dan harga yang termurah. Oke, setelah itu bagaimana jika kita memposting soal yang non reguler? Tadi kan yang reguler ya. Jadi kalau non reguler itu kurang dari 3 jam, kita itu sangat kepepet dengan waktu gitu kan, dengan deadline. Nah, itu bisa kita lakukan ya itu. Dan yang paling penting jangan sampai salah nulis soal di link ya, tapi jangan nulis soal itu di pertanyaan. Jadi bukan di tempat ini, tapi di atasnya. Jadi kita pindah ke yang pertanyaan. Oke. Nah, ini misal kita soal tanya kimia, ini tombol untuk kimia. Jadi ada notasi-notasi kimia di sini. Oke. Nah, karena sangat dianjurkan untuk mengetik soal ya, daripada mengunggah soal. Nah, dalam waktu pertanyaan nanti ini kan mau memposting yang non reguler. Kalau non reguler itu kurang dari 3 jam, dan pemberitahuan mendapatkan guru atau tidak itu 30 menit setelah kita posting. Seperti itu. Nah, ini harganya sangat mahal karena waktunya sangat singkat. Karena tidak mudah mencarikan guru yang ahli di bidang mata kuliah dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu harganya di sini juga lebih mahal. Nah, oke, seperti yang reguler tadi, unggah soal bisa di sini, unggah materi juga bisa di sini. Oke, tetap diunggah saja materinya karena supaya pengerjaannya sesuai dengan dosen yang ngajar. Dan ini kita kan memilih non reguler karena tidak memilih yang reguler, maka bisa pilih 3 jam setelah sekarang gitu kan ya. Nah gitu, serah dari jam berapa sebetulnya, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu. Oke. Nah setelah itu pilih pembayaran banknya, bank apa, masukkan kode promosi jika ada, dan setelah itu kirim. Oke. Nah jika ada soal yang mirip silakan dibuka, tapi jika nggak ada posting saja. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan kita sudah masuk atau belum. Nah ini berarti sudah proses pelelangan, sudah masuk ke daftar pertanyaan. Nah kita juga bisa melihat riwayat pertanyaan kita tadi di riwayat pertanyaan tadi. Jadi kita sudah bertanya apa saja sih selama bergabung di tanyaprof.com ini. Itu bisa mengeklik itu, riwayat pertanyaan. Dan ini adalah saldo ketika Anda menulis manual seperti tadi, mengetik manual. Jadi ada kode referral dan bisa dibagikan ke teman Anda. Anda akan mendapatkan uang juga. Oke. Ada reward member juga. Reward member itu Anda bisa membuka jawaban dari orang yang posting soal lain. Misal di daftar pertanyaan ini, nah ada orang nih yang posting soal yang mirip dengan soal kita.
ya kan? Atau misal ketika ketik di Google lalu ada soal dan jawabannya itu masih terkunci di website kami, contohnya seperti ini. Nah, untuk membuka jawabannya maka kita ikut paket bulanan. Jadi kita salah satu bulan itu bisa melihat semua jawaban yang sudah pernah dikerjakan. Nah, jangan lupa membayar ya, dikonfirmasi pembayaran ini. Nah, oke. Setelah itu pilih banknya. Terus setelah kalau udah sebenarnya sudah bayar, baru diklik konfirmasi pembayaran. Kalau belum, jadi tidak bisa aktif, tidak bisa terbuka kuncinya. Oh ya, kita tadi ini itu kan kita habis posting pertanyaan tuh, kan kita masih nunggu 30 menit atau kalau 30 menit untuk non reguler dan 1 jam untuk yang reguler lah. Kita itu kan sambil menunggu posting tadi, kita kan juga bisa melihat-lihat apa sih fitur tanya prof ini. Nah, oke. Nah, setelah kita bayar, klik konfirmasi pembayaran. Nah, ini sudah, jadi kita tinggal menunggu admin membuka kuncinya karena kita ketika sudah yakin sudah membayar. Lalu bagaimana jika belum aktif-aktif, silakan hubungi WA kami gitu ya, karena ini yang mengaktifkan adalah robot seperti itu. Nah, ini emailnya. Kemarin untuk jadi member telah dikonfirmasi dan menunggu admin untuk aktif ya, robot maksudnya. Nah, di sini yang tadi daftar sebagai member, ada email juga masuk daftar sebagai member. Nah, ini kan daftar sebagai member tadi masuk kan. Terus pembayaran sudah, ini daftar sebagai member juga udah masuk, ditransfer ya. Terus langsung konfirmasi di tempat yang tadi. Dan setelah itu jika pembayarannya udah disetujui oleh admin, maka ada pemberitahuan juga tadi yang di atasnya. Dan ini di soal yang matematika tidak temukan guru gitu. Tadi setelah 1 jam kemudian ada apa tidak temukan guru, berarti soal Anda mungkin terlalu susah dan mungkin waktunya terlalu pendek, jadi tidak ada yang bisa mengambil itu. Nah, lebih disarankan untuk memperpanjang waktunya. Terus silakan posting ulang dengan waktu deadline yang lebih panjang. Oke, setelah itu kita kembali ke ini yang non reguler malah dapat karena yang kimia tadi. Nah, jika dapat kita bisa buka linknya. Nah, setelah itu di link tersebut akan menuju ke sini ya, ke pertanyaan yang Anda tadi. Lalu Anda wajib untuk mengkonfirmasi pembayarannya. Jika sudah membayar, harus menekan tombol konfirmasi. Nah, di sini riwayat pertanyaan. Di pertanyaan Anda di sini nanti ada tombol konfirmasi pembayaran. Nah, ini harus dikonfirmasi, harus pencet ya. Oke, setelah ya kita menunggu beberapa menit untuk disetujui dan beberapa sesuai deadline Anda, sesuai batas waktu Anda yang isi tadi. Sebelum itu guru yang telah mengambil soal Anda tadi akan dijawab. Nah, seperti ini. Jika sudah dijawab, jangan cepat ya. Nah, ini jika pertanyaannya bisa dijawab cepat akan pasti dijawab cepat. Nah, ini jawabannya. Nah, jika Anda merasa puas, Anda bisa mungkin membalas si guru ini dengan kata ya terima kasih misal, seperti itu. Nah, terus bisa kirim kan. Jika mau berdiskusi yang lain, silakan chat di sini. Silakan bebas hingga Anda paham. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin memberikan rating kepada guru agar guru ini menjadi guru kita selalu ketika menanyakan soal ini? Jadi kita bantu guru ini mendapatkan rating yang baik. Ya, gimana cara memberikan rating? Di sini beri rating ya. Oh, ini wajib ini ya. Jadi harus memberikan rating, misal 5 gitu. Nah, setelah itu kita kasih komentar kebaikan guru ini. Jadi misal Anda puas, kenapa Anda puas? Tulis saja di sini ya. Untuk yang baik-baik. Nah, untuk yang tidak baik
and then nanti akan ada fitur komplain. Tapi sebelumnya isi dulu di sini dengan isi dulu testimoni di sini kepada guru supaya memberikan masukan juga bisa ya. Yang kalau yang jelek nanti aja, jadi kasihan gurunya, nanti ada fiturnya sendiri. Nah ini fitur yang untuk yang baik-baik, silakan beri testimoni yang baik untuk gurunya, atau misalnya saran atau apa, boleh silakan di sini untuk kemajuan gurunya sendiri. Nah setelah itu jika kita tidak puas dengan guru ini, bisa komplain di sini. Nah contoh Anda nilainya 95 tuh, upload hingga unggah saja kan 95. Kalau misalnya Anda tidak terima dengan 95 itu, Anda bisa mengunggah file di situ dan bisa menuliskan, oh nilai ulangan saya 95, apa bisa kembali 5% ya uangnya, seperti itu ya. Jadi ini ada fitur di mana Anda bisa mencurahkan semua kekecewaan Anda. Nanti kami akan mengevaluasi dan akan mencarikan guru yang lebih baik, atau kita bisa memperbaiki guru tersebut. Nah, oke. Setelah upload bukti, harus ini wajib ya, buktinya harus ada, jika nggak bisa untuk merefund. Nah setelah itu mari kita melihat bahwa kita punya saldo sekarang 10.000 itu kan. Nah bagaimana untuk mencairkan saldo ini? Nah tulis saja itu nama bank, jumlah yang ingin ditarik. Kenapa kok dapat 10.000? Karena Anda telah mengetik manual pertanyaan tadi gitu. Nah mendapatkan 10.000 ini jika soal Anda itu diambil oleh guru ya. Kalau misalnya nggak ada guru, nggak bisa dapat meskipun sudah nulis manual, seperti itu. Nah oke, setelah itu ambil, ini tarik saldonya ya.